Modul kelima ini secara khusus akan membahas mengenai citra multispektral. Citra multispektral contohnya seperti citra seri Landsat, Aster, MODIS, dan citra Sentinel-2. Sepertinya citra-citra inilah yang mendominasi dalam bidang analisis remote sensing untuk eksplorasi. Anda akan dapat dengan mudah menemukan paper atau karya ilmiah yang menggunakan citra multispektral. Citra multispektral dihasilkan oleh sensor yang mengukur energi yang direflektasikan dalam beberapa bagian tertentu atau yang disebut juga dengan band atau pita dari spektrum elektromagnetik. Sensor multispektral biasanya memiliki antara 3 dan 10 pengukuran band atau bahkan belasan band pada setiap pixel dari citra yang mereka hasilkan. Contohnya, pada sensor multispektral biasanya mencakup rentang panjang gelombang visible blue, green, red, near infrared, dan short range infrared. Satelit Landsat, QuickBird, dan Spot adalah sensor satelit terkenal yang menggunakan sensor multispektral. Selain multispektral juga ada sensor hiperspektral. Sensor ini mengukur energi dalam band yang lebih sempit rentang panjang gelombangnya dan lebih banyak daripada sensor multispektral. Citra hiperspektral dapat berisi hingga 100 atau lebih bahkan band spektral yang berdekatan. Banyaknya band dalam rentang yang lebih sempit untuk sensor hiperspektral dapat memberikan pengukuran spektral kontinu di seluruh spektrum elektromagnetik dan oleh karena itu lebih sensitif terhadap variasi yang lebih smooth atau halus dalam energi reflektasi. Ada satu lagi sebenarnya yaitu ultraspektral. Namun ketersediaan citra ultraspektral lebih terbatas lagi ketimbang dua jenis citra sebelumnya. Jika kita fokus pada citra multispektral dan hiperspektral, perbedaannya terlihat jelas dari perbedaan banyaknya gambar atau citra yang dihasilkan. Sensor hiperspektral berisi lebih banyak data daripada sensor multispektral. Oleh karena itu, sensor hiperspektral memiliki potensi lebih besar untuk mendeteksi perbedaan fitur permukaan. Misalnya, citra multispektral dapat digunakan untuk memetakan kawasan berhutan. Sedangkan citra hiperspektral dapat digunakan untuk memetakan spesies pohon di dalam hutan. Tapi dari sisi ketersediaan, data citra hiperspektral memang masih sangat terbatas ketimbang citra multispektral. Citra multispektral hampir bisa dipastikan tersedia untuk seluruh permukaan bumi. Seperti yang sudah disebutkan di awal, saat ini mayoritas analisis menggunakan citra multispektral. Ya, ini karena ketersediaan citra multispektral yang memungkinkan untuk mengamati permukaan bumi secara lebih menyeluruh. Selain itu, konsep band rentang panjang gelombang juga membawa pada konsep perhitungan band rasio termasuk turunannya, seperti indeks vegetasi dan mineral. Ini yang dimulai oleh citra multispektral. Umumnya jenis citra multispektral dibagi berdasarkan resolusi spasial. Anda tentu sudah mengerti tentang ini. Piksel adalah titik terkecil yang membentuk citra satelit optik dan pada dasarnya menentukan seberapa detail sebuah gambar. Data Landsat misalnya memiliki resolusi 30 meter, yang artinya setiap piksel berukuran 30 meter kali 30 meter di permukaan tanah. Ini dianggap sebagai citra resolusi sedang. Citra ini dapat mencakup seluruh area kota saja, tetapi tingkat detailnya mungkin tidak cukup baik untuk membedakan objek individual, seperti rumah atau mobil. Lebih lanjut, pembagian jenis multispektral berdasarkan resolusi spasial, yaitu resolusi rendah, sedang, dan tinggi, dengan kira-kira ukuran pikselnya seperti yang tertulis pada slide ini. Tetapi perlu diingat bahwa mungkin klasifikasi ini bersifat sementara, karena teknologi pencitraan yang terus berkembang pesat. Contohnya, apa yang dianggap resolusi tinggi di tahun 80-an, Landsat dengan 60 meter dulu itu tergolong resolusi tinggi, tetapi sekarang menjadi resolusi rendah dalam standar saat ini. Resolusi terbaik yang ada saat ini sekitar 30 cm yang disediakan oleh satelit komersial beresolusi sangat tinggi. Perhatikan gambar berikut yang mengilustrasikan perbedaan antara resolusi tinggi dan atau sedang untuk daerah pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Yang kiri adalah gambar beresolusi tinggi 50 cm dari satelit Pleiades Airbus, memungkinkan untuk melihat dengan jelas pemukiman, area tambang, perahu kecil, jalan-jalan sempit, dan bahkan beberapa unit alat kerja tambang. Namun sayangnya, Anda harus membayarnya. Di sebelah kanan adalah gambar resolusi menengah 10 meter per pixel dari Sentinel-2 yang memberikan tampilan yang lebih kasar. Tetapi seperti data satelit sumber terbuka lainnya, gambar ini tersedia secara gratis. Ada beberapa citra multispektral resolusi sedang
yang populer dari sisi ketersediaannya dan penggunaannya cukup masif untuk keperluan analisis remote sensing untuk eksplorasi. Citra-citra tersebut antara lain citra seri Landsat, Sentinel-2, dan Aster. Dari sisi perbandingan resolusi spasial dan spektral, citra-citra ini sedikit banyak memiliki kesamaan. Meski demikian, sebagai citra yang relatif paling baru, citra Sentinel memiliki keunggulan dalam hal resolusi spasial yang dapat mencapai 10 hingga 20 meter pada beberapa band utama dalam rentang visible hingga short wave infrared. Untuk Aster kira-kira 15 hingga 30 meter dan Landsat mayoritas memiliki resolusi spasial 30 meter. Sedangkan untuk resolusi spektral, Sentinel-2 memiliki jumlah band pada rentang visible near infrared yang relatif lebih lengkap, utamanya pada rentang range edge, di mana ini bisa dikatakan sangat powerful dalam mengidentifikasi tumbuhan atau vegetasi. Selain itu, ada kemungkinan citra Sentinel-2 mampu mengidentifikasi mineral pembawa unsur tanah jarang. Sedangkan pada rentang short wave infrared, tampak bahwa Aster merupakan citra yang lebih unggul ketimbang Landsat dan Sentinel-2. Lebih lanjut, citra Aster sangat cocok dalam mengidentifikasi mineral altrasi karena didukung oleh band-band pada rentang short wave infrared. Meski demikian, perlu dicatat bahwa terhitung mulai April 2008, detektor short wave infrared pada citra Aster mengalami kerusakan dan tidak lagi berfungsi. Sehingga jika kita ingin menggunakan citra Aster untuk keperluan pemetaan eksplorasi, sebaiknya menggunakan citra Aster sebelum April 2008. Untuk citra resolusi tinggi memang sekilas tampak lebih baik ketimbang citra resolusi rendah atau sedang. Tetapi nanti kita coba analisis kembali. Citra resolusi tinggi memiliki resolusi spasial kurang dari 10 meter atau bahkan hingga mencapai 30 cm. Semakin kecil ukuran piksel tentu semakin tajam gambarnya. Citra satelit resolusi tinggi sangat baik guna pelacakan perubahan jejak manusia di seluruh dunia, termasuk kota yang berkembang pesat, permukiman. Citra resolusi tinggi saat ini menjadi penyedia database guna memetakan dunia seperti OpenStreetMap atau Google Map yang merupakan platform di mana citra digunakan untuk mendigitalkan peta. Jika Anda perhatikan pada tabel resolusi spektral citra resolusi spasial tinggi, biasanya terbatas diutamakan pada rentang visible near infrared. Hal ini memang dikarenakan utamanya citra resolusi tinggi digunakan untuk analisis secara visual. Oleh karena itu, analisis lanjutan untuk identifikasi mineral berbasis spektral, penggunaan citra resolusi tinggi menjadi terbatas. Memang ada citra resolusi tinggi yang memiliki band-band yang lengkap hingga short wave infrared, misalnya Worldview 3, tapi ketersediaannya sangat terbatas. Selain itu, citra-citra ini umumnya tidak gratis, melainkan citra berbayar. Anda dapat lihat kisaran harga citra-citra ini. Umumnya rata-rata dinilai per kilometer persegi dengan minimum luasan jika Anda ingin mendapatkannya. Sebagai penutup segmen ini, berikut ringkasan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis citra resolusi rendah, sedang, dan resolusi tinggi. Silahkan Anda dapat cocokkan citra sensor optik yang akan Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan analisis dan ketersediaan datanya, serta tentunya budget yang Anda miliki. Baik, segmen pertama berakhir di sini. Di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana citra multispektral digunakan untuk pemetaan eksplorasi secara umum. Terima kasih.